warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak, yang terhormat Bapak dan Ibu Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Pontianak, yang terhormat dosen-dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Pontianak, serta mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia kita dapat melangsungkan acara launching aplikasi pembelajaran inovatif Authentic Multimedia Assisted Language Learning atau AMA for Speaking Basis Learners. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan bersama syafaatnya kelak. Perkenalkan, nama saya Resi Rafsan Jamil selaku pembawa acara pada hari ini. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Opening remarks. 3. Penyampaian sosialisasi aplikasi. 4. Pembacaan doa. 5. Launching aplikasi secara simbolis dan pemutaran video. 6. Penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak kepada Bapak Dr. SDMM. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Terima kasih kepada atas undangan dari tim hibah ini ya, tim hibah dari Kemendikbud, dan saya ucapkan selamat karena sudah mendapat hibah ini sebesar berapa Bu? 50 juta tahun 2019 ya, 2020. Dan ini merupakan suatu apresiasi sekali saya sebagai pimpinan universitas bahwa bisa mendapatkan hibah ini dan dilaksanakan. Insya Allah sudah selesai ya Bu ya, sudah selesai. Dan ini menjadi suatu yang sangat penting bagi prodi dan bisa diaplikasikan ya di semua prodi. Nah, di sini hari ini adalah untuk launchingnya. Nah, ini kalau bahasa Inggris saya salah mau dikoreksi ya Bu ya, Bu Riani sama Bu Upi. Launching aplikasi pembelajaran inovatif Authentic Multimedia Assisted Language Learning AMAL for Speaking bagi slow learners di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Betul nggak Bu pengucapannya Bu? Karena judulnya itu pada pakai bahasa Inggris. Saya agak kesulitan menyebut language ya, language karena saya dulu biasanya pakai bahasa Spanyol Bu. Encanta. Karena bahasa Spanyol itu lebih mudah diucapkan karena sama dengan bahasa Indonesia, tetapi grammarnya susah dibanding bahasa Inggris. Jadi belajar grammar bahasa Inggris lebih mudah dibanding belajar grammar bahasa Spanyol. Nah, jadi alhamdulillah, semoga nanti ini pada saat launching ini, aplikasi ini bisa memberikan nilai tambah buat pembelajaran, terutama di sini slow learners. Nah, slow learners ini berarti pembelajaran yang lambat ya Bu ya.
yang lambat mengerti dalam bahasa Inggris, betul kan? Nah, semoga nanti ini kalau memang aplikasi ini memang belum ada, kan bisa dihakikan juga, Bu. Bisa dihakikan, jadi hak intelektual kampus atas nama Ibu. Istilahnya nanti ini menjadi contoh. Dan ini mungkin bisa kita promo juga misalnya ke sekolah-sekolah, atau mungkin ini universitas atau tingkatannya universitas. Mungkin untuk pengenalan sebenarnya tidak ada masalah gitu. Karena ini apalagi input kita ini dalam berbahasa Inggris itu salah satu kesulitan. Kesulitan Universitas Muhammadiyah Pontianak salah satunya adalah kurangnya dosen yang bisa berbahasa asing. Itu setelah saya bertemu dengan Bu Upi bagian UI, dan salah satu problem kita di sini adalah kurangnya mahasiswa dan dosen yang bisa berbahasa asing. Saya tidak tahu apakah karena faktor kesulitan tidak ada komunikasi istilahnya, pembelajarannya, atau istilahnya kurang dibiasakan. Karena kan bahasa Inggris ini ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, saya salah satunya adalah pembelajar bahasa Inggris yang pasif. Nah, waktu saya memang belajar bahasa ini perlu perlu keberanian, perlu kebiasaan, habit. Karena kalau tidak habit ini akan susah. Nah, saya harap dengan aplikasi ini bisa membantu kita, terutama buat mahasiswa, memudahkan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Karena ke depan akan banyak kerjasama internasional yang akan kita bangun yang membutuhkan kemampuan bahasa asing. Nah, tapi ingat bahasa asing tidak hanya bahasa Inggris, tapi bisa bahasa Spanyol, bahasa Portugal, bahasa Italia, bahasa Prancis. Karena memang tujuan saya itu memang nanti mahasiswa itu bisa pergi ke negara-negara yang memang punya istilahnya negara-negara yang memang berbahasa internasional. Nah, jadi untuk bisa menghilangkan mindset juga sebenarnya bahasa Inggris itu memang paling sering digunakan oleh orang Asia. Tapi bukan berarti negara-negara seperti bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, bahasa Prancis itu adalah bahasa internasional juga. Jadi sebenarnya itu juga bisa akan dipelajari. Nah, mungkin untuk tahap ini ya kita bahasa Inggris dulu lah. Nah, nanti semoga nanti bisa dijelaskan juga ya Bu ya untuk penggunaan aplikasi ini supaya mahasiswa juga paham, dan ini akan menjadi istilahnya bisa bermanfaat lah bagi pembelajar-pembelajar pemula, terutama yang slow learners ini kan, bagi slow learners. Nah, saya termasuk slow learners kalau bahasa, karena memang bahasa itu punya harus pada bakat juga ternyata. Terakhir itu saya belajar bahasa Spanyol itu 3 bulan atau 4 bulan terakhir itu akhirnya saya tinggal bersama nenek-nenek Spanyol, dan di saat itu saya bisa lancar bahasa Spanyol karena memang pengaruh native speaker itu sangat berpengaruh. Nah, dia hampir tiap hari itu diajak ngobrol bahasa Spanyol, ya udah ngomong terus, mau ngerti mau enggak, tapi disitulah melatih. Nah, itu saya berpikir akhirnya adalah kalau kita ingin bisa berbahasa termasuk bahasa Inggris di kampus itu harus ada habit, ada kebiasaan. Makanya kadang saya kalau mengajar dengan di mahasiswa itu saya menggunakan textbook-nya dalam bahasa Inggris. Tapi akhirnya kerja 2 kali, saya harus menjelaskan dalam bahasa Inggris, juga harus menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi bagi saya sebagai dosen itu tantangan pribadi buat saya untuk mengupgrade kemampuan bahasa Inggris saya. Nah, begitu juga nih Pak Hermanto, kalau bisa sedangkan misalnya dalam bahasa Inggris dengan bahasa Arab ya, Arab Indonesia. Jadi ada membiasakan untuk mahasiswa. Ini itu saja dari saya, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya, sosialisasi aplikasi pembelajaran inovatif Authentic Multimedia Assisted Language Learning atau AMAL for Speaking bagi Slow Learners. Kepada Ibu Lutfi Ruhama, MPDWI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji beriring rasa syukur senantiasa kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmatnya, kita masih diberikan kenikmatan sehat dan kenikmatan iman, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bermuajahah di sini, baik yang online maupun offline, dalam rangka launching aplikasi pembelajaran inovatif Authentic Multimedia Language Learning atau AMAL for Speaking bagi Slow Learners. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dan para pengikutnya yang insya Allah akan tetap istiqomah. Amin. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak, yang kami hormati para wakil rektor di lingkungan Universitas Muhammadiyah Pontianak, Bapak dan Ibu Kapolri di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Pontianak, serta adik-adik mahasiswa baik yang offline maupun online yang saya banggakan. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini baik yang online maupun offline dalam rangka sosialisasi dari aplikasi yang telah kami rancang bersama tim, yakni saya, kemudian Ibu Yulian dan Ibu Putri Yudhutami. Awalnya bahwa ada pembukaan hibah Kemdikbud mengenai pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Jadi kami di sini ada 3 skema, tetapi kami ambil skema ketiga. Kenapa ketiga? Karena kita belum mempunyai fasilitas ya di kampus kita untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Maka dari itu kami dalam skema ketiga kami mengambil tentang slow learners dalam pembelajaran bahasa Inggris karena di latar belakangi kita ketahui bahwa setelah kami melakukan pemetaan dalam TOEFL bahwa input dari mahasiswa ada banyak mahasiswa sekian persen mempunyai keterlambatan belajar, artinya mempunyai nilai yang rendah dalam hal pembelajaran bahasa Inggris. Nah, ini dilihat dari skor TOEFL-nya. Nah, dari pemetaan itulah muncul inisiasi dan ide kami bagaimana seharusnya bahasa Inggris itu bisa menjadi salah satu subjek atau mata kuliah yang disenangi oleh mahasiswa. Ada beberapa di antara mahasiswa mengatakan bahasa Inggris itu susah, bahasa Inggris tidak menyenangkan, atau mungkin bahasanya galak dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu munculnya ide ini adalah bentuk aplikasi sehingga menuangkan hal-hal yang bersifat kontribusi positif dengan hanya mengklik salah satu tombol, mahasiswa bisa mengulang-ulang, kemudian mahasiswa bisa belajar otodidak sendiri setelah kami berikan penjelasan, ataupun jika kurang paham bisa diulang dengan repetition. Nah, jadi ini bisa mudah, kemudian tidak susah, dan bisa di-download oleh mahasiswa, dan kami alhamdulillah sudah membagikan, men-share dengan mahasiswa-mahasiswa kami, terutama di mahasiswa semester 1, karena memang General English itu ada di semester 1. Nah, dan itu
sudah kami pretest dan post-testkan dan alhamdulillah mempunyai hasil yang sangat signifikan. Ada peningkatan yang tajam sebelum mahasiswa itu menggunakan aplikasi ini dan sudah menggunakan aplikasi ini. Nah, ini juga ramah kuota. Kemanfaatan dari aplikasi ini adalah ramah kuota, jadi tidak berat, kemudian tidak menghabiskan banyak kuota sehingga mahasiswa bisa mengakses di mana saja dan kapan saja. Nah, Bapak Ibu sekalian dan rekan mahasiswa, di sini juga kami kenapa autentik ya? Karena di sini kami mengambil langsung objeknya dari mahasiswa kami. Nah, karena saya di Fakultas Ilmu Kesehatan dan kemudian Ibu Yani juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kami mematchkan. Jadi di sana kami dibantu mahasiswa untuk bisa sebagai role modelnya dalam aplikasi ini. Jadi yang tadi MC Rezi Ramsanjani adalah salah satu dari role model dari pembelajaran ini, dan kemudian Aldino Persi yang tidak bisa hadir di sini karena domisilinya di Sanggau, itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nanti mungkin setelah ini bisa kita tayangkan. Nah, di situ kemudian yang kedua adalah yang kita tampilkan adalah hal-hal yang bersifat otentik dari kebudayaan kita. Jadi di sini tidak hanya unsur-unsur kebahasaan yang kita tonjolkan atau kita tampilkan, dalam hal ini adalah speaking, tetapi ada unsur lain, ada nilai-nilai budaya lokal yang kita tonjolkan. Di antaranya Bapak dan Ibu bisa lihat di sana mereka menggunakan pakaian adat Melayu, kemudian ada juga pakaian adat Dayak, kemudian konten-konten di sana juga ada daerah wisata seperti misalnya Tunggu dan Sungai Kapuas dan lain sebagainya, dan juga ada makanan-makanan khas tradisional Kalimantan Barat seperti kerupuk basah juga kami tampilkan di sana, dan juga ada bumbu pedas. Nah, dalam hal hobi, mereka menampilkan konten-konten itu dalam percakapan speaking mereka. Nah, diharapkan selain ada unsur-unsur kebahasaan yang kita tampilkan di sana untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam speaking, terutama dalam teknik mata kuliah General English, tapi mahasiswa juga lebih jauh dari itu bisa mengenal bahwa ada unsur budaya lokal yang tidak boleh kita tinggalkan sehingga bisa langsung terakses di mahasiswa. Nah, itu Bapak Ibu, ini salah satu bentuk dari aplikasi kami. Jadi mahasiswa bisa langsung mengklik mana ada menu-menunya, bisa langsung nah, ada beberapa tampilan menu, ada 4 di sana, kemudian bisa langsung mengklik dan mahasiswa bisa langsung mengakses tanpa dengan kuota yang berat. Kemudian nah, kami di sini mengambil contoh tentang self introduction ya, bagaimana mahasiswa melafalkan bagaimana sih ungkapan untuk memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris dengan berbagai contoh ungkapan-ungkapan. Nah, di sana Resi berbicara tentang personal identity, kemudian disambut oleh Angino tentang birthday. Mungkin setelah ini bisa kami tampilkan bagaimana mahasiswa mengulang-ulang dengan gaya mereka ya. Jadi ini otentiknya adalah dengan bahasanya mahasiswa. Insya Allah ketika mahasiswa dalam konten ini mahasiswa belajar dengan temannya sendiri itu akan lebih mudah mungkin dibanding mungkin dengan dosen ataupun dengan
saya terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah banyak terlibat, baik itu di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Pontianak, terutama wabil khusus Bapak Rektor dan kemudian para kaprodi, kaprodi kami juga khususnya di Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah memfasilitasi ini juga, dan rekan-rekan kami mahasiswa yang sudah terlibat langsung, Resi dan Aldino yang sudah terlibat langsung dalam hal rekaman dan editing dan lain sebagainya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin setelah ini Bapak Ibu bisa melihat hasil dari aplikasi ini, karena aplikasi ini kan langsung di handphone ya Bapak Ibu belum punya ininya aplikasinya, tapi kami tampilkan sekilas tentang aplikasi ini dengan ditampilkan oleh Bu Putri. Ya, terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilkan dulu. Acara berikutnya, launching aplikasi secara simbolis, serta pengeluaran video dari aplikasi pembelajaran inovatif Authentic Multimedia Assisted Language Learning atau AMAL for Speaking bagi Slow Learners dari dosen penerima hibah kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak. Welcome to Authentic Multimedia Assisted Language Learning, AMAL, for Speaking to Slow Learners at Universitas Muhammadiyah Pontianak. To introduce yourself, especially your family, you can use this following expression. My family has 6 people. I live with 3 siblings and 1 parents. I am the second daughter. I have 2 brothers and 1 sister. Secara simbolis. Good morning. How do you do? Good morning. How do you do? My name is Aldino Belati. My nickname is Dina. What's your name? Hi, Dina. My name is Reza Sanjay, but everyone calls me Resi. Nice to meet you, Dina. Glad to meet you, Resi. What are your hobbies, Dina? My hobbies are playing badminton and singing. I love traveling too. What are you interested in? I'm interested in cycling around campus neighborhood. Acara selanjutnya, penyerahan buku dan aplikasi dari dosen penerima hibah kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kami persilahkan kepada Ibu Viruhama MPDI untuk menyerahkan aplikasi AMAL secara simbolis kepada Bapak Dr. Dodi Irawan STMM. Bapak Ibu, karena aplikasinya memang tidak bisa, karena di handphone masing-masing, jadi berbasis Android, jadi kami hanya buku saja yang bisa. Handphonenya dilihatin gitu. Oh, handphonenya. Ya. Error.
Iya. Ya. Tadi enggak usah. Bukunya juga. Bukunya. Oke. Kalau bisa kaprodinya maju semua. Maju. Pak Hermanto, Pak Bari. Siswa juga nggak apa-apa. Oh, coba buka, kalau bisa buka handphonenya, lihat yang ini yang bisa didownload. Jadi ada ya. Ya, itu begini. Kita boleh. Ada mahasiswa. Oke, 1, 2, 3. 1, 2. Untuk apa? Acara selanjutnya, pembacaan doa kepada Bapak Hermanto MPDI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengakhiri acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan hati kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana' كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا في أعمالنا هذا، اللهم بارك لنا في عملنا هذا، اللهم بارك لنا في حفلنا هذا. اللهم اجعل هذا العمل
في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara berikutnya, foto bersama secara offline dan virtual. Untuk peserta yang mengikuti acara pada pagi hari ini secara virtual, diwajibkan untuk on kamera serta bersiap-siap. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kepada peserta. Sampailah kita di penghujung acara pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta acara pada hari ini yang menghadiri